peserta nanti jadi peserta nanti ada beberapa penugasan juga dari panitia yang intinya tentang kehadiran Bapak Ibu yang dibuktikan dengan screenshot tangkap layar dan rekaman Bapak Ibu untuk pas pas waktu seminar. Jadi nanti rekaman itu akan diupload di YouTube dan kami minta link. Jadi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti sudah mengikuti seminar. Untuk serta diberikan kesempatan seminar dengan pembagian pada waktu di record room-nya itu. Yang pertama pengantar, waktu di record room pengantar dan penutup oleh moderator. Terus dilanjutkan presentasi peserta, terus dilanjutkan yang ketiga penguatan dari mentor, dan yang terakhir tanya jawab dengan penguji. Jadi ada 4 casing gitu. Yang pertama mengantar dari mentor, mengenalkan dan memberikan arahan. Terus yang kedua mempresentasikan rancangan Bapak Ibu semua. Yang ketiga dikuatkan oleh mentor Bapak Ibu. Dan yang terakhir tanya jawab dengan penguji. Untuk apa namanya untuk seminar ini semoga bisa selesai tepat waktu ataupun cepat nih sebelum istirahat waktu istirahat jam 12 semoga bisa selesai karena kemarin beberapa yang pertama itu yang ada periode 1 2 itu agak molor sampai jam 13 jam 14 sementara yang setelahnya periode 3 4 itu alhamdulillah sudah sesuai waktu sampai zuhur maksimal jam 13 itu sudah selesai. Untuk pengaturan waktu seminar akan dikelola oleh Bapak Ibu moderator semua. Jadi ada beberapa informasi tadi nanti kami tuliskan di di apa di PDF atau di Word nanti kami kirim ke grup untuk tata cara yang tadi untuk Bapak Ibu menghadapi seminar era tadi dan yang selanjutnya mungkin ada beberapa yang tadi terkait rekam, artinya kita merekam kegiatan kita di seminar nanti sangat penting sekali ya Bapak Ibu karena sebagai bukti jenengan untuk menjadikan laporan jenengan telah ikuti seminar, artinya gantinya absen panjenengan di RA di seminar itu adalah rekaman Bapak Ibu. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa merekam tersebut, jadi nanti bisa mengerjakan tugas yang kami berikan untuk mengirimkan tangkap layar atau screenshot terkait gambar penguji, mentor, dan data diri panjenengan. Mungkin informasi yang mendasar atau yang terkait teknis itu kami bisa sampaikan untuk informasi-informasi lain bisa diikuti di grup pelatihan yang grup angkatan ataupun yang di grup komunitas. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa ditanyakan kepada kami terkait seminar nanti. Monggo. Izin Pak, Nggih, izin. Ini nggih. saya Akrim dari kelompok 1. Izin bertanya, kalau seandainya nanti di hari H itu kan eh, mentornya berhalangan hadir, Nggih. itu eh, penggantinya itu maksudnya bebas atau pripun Pak? Nggih? Kalau Pengganti, seandainya. nggih, Oke. nggih, Mas Akrim. Untuk penggantinya adalah tidak bebas ya, artinya seseorang yang dengan apa guru atau penghulu atau Saya dosen Pak, dosen. dosen. Nggih, biasanya yang di yang intinya yang ditunjuk oleh mentor panjenengan. Misal pembantu dekan atau siapa ataupun dosen senior itu bisa Pak. Artinya yang diberikan izin oleh mentor jenengan untuk menggantikan beliau. Kalau mentornya tidak usah diganti, yang pas mendampingi aja yang mentornya itu bisa diganti karena nanti sampai
LA di sini, mentornya tetap Bapak yang pertama itu. Misal ulur syar'i tidak bisa ikut, ya tidak apa-apa. Tapi memberitahu ke panitia sebelum pelaksanaan di malam kalau itu. Intinya jangan sampai pagi. Kalau pagi nanti kita mengaturnya yang agak kerepotan. Sakling. Jadi bisa diganti Terima kasih. intinya mentornya. Oke. Matur nuwun Pak Wildan. Oke. Mungkin ada lagi Mas Jimli. Oke, izin tanya Pak Oke. Wildan. Izin konfirmasi juga. Berarti untuk seminarnya nanti kan maju di hari Senin ya Pak? Ya? Insya Allah seperti itu, Mas. Nanti ditunggu apanya kepastiannya seperti apa lewat edaran dari kami. Tapi saya tadi sudah apa bincang-bincang dengan Bu Erma. Nah, ini adalah teman-teman ini juga beruntung karena apa? Nah, panitia kita Bu Erma itu kan ketua tim kami, ketua tim pelatihan BDK. Jadi informasi-informasi itu agak lebih ya sepersekian lah lebih cepat sampai ke teman-teman daripada angkatan-angkatan lain karena bila lah yang mendesain tim pelatihan itu Bu Irma, ketua tim pelatihan PDK ini Matan. Ye, kemungkinan besar Senin Mas tadi Matan. Oh, oke Pak. Berarti kan nanti kan sekalian saya sampaikan ke mentor. Soalnya kan memang dari kemarin kan sudah Sudah ditanyakan tanya, ye, sekalian mau dikosongkan jadwal gitu Pak. ye, ye, ye. Terus juga konfirmasi tadi kan disampaikan nanti kita gabung Zoom-nya kan jam 7.45 gitu Pak. Itu Ya kan sudah sekitar itu. join grup, join Zoom. Nah, itu dari peserta sekaligus dengan mentor atau bagaimana Pak? Enggak, peserta saja Mas yang itu. Oh, Jadi ada saja. mentor bisa hadir pada waktu peserta memaparkan atau peserta giliran maju. Jadi intinya mentor yang wajib hadir itu mentor yang mungkin giliran pertama lah. Giliran pertama itu wajib hadir setelah pembukaan upacara pembukaan lah. Itu sudah wajib hadir yang pertama-pertama. Untuk yang tengah ataupun yang giliran akhir-akhir itu tidak wajib hadir di awal. Jadi mentor tugasnya cuma menguatkan, mendampingi panjenengan Bapak Ibu ketika melakukan presentasi tentang rencana aktualisasi pendidikan. Ngoten, Mas Yumri, ada lagi atau? Oh, oke Pak. Berarti misalkan mentornya itu bergabung di Zoom-nya misalkan satu peserta sebelum saya gitu berarti bisa ya Pak ya? Iya, bisa. Oh ya. Ataupun kalau memang waktunya longgar atau apa namanya, atau tidak ada kegiatan yang penting mau bergabung dari awal sampai akhir tidak apa-apa, Mas. Artinya mengikuti tapi tetap di off cam dan tidak ada suara yang masuk. Boleh masuk, melihat juga boleh. Jadi ketika ada komunikasi dengan panitia ataupun ketika sudah dengan moderator, cepat. Artinya cepat responsifnya dengan panitia. Terima kasih Pak. Ini mungkin ada lagi yang ditanyakan. Nggih, Pak, ngapunten Pak mau menanyakan Pak. Nggih, Mas Mau Dimas nggih. meneruskan, nggih, berarti kan nanti ada surat edarannya sendiri Pak ya, kantor ya Pak ya, Nggih, terkait iya, jadwal jamnya nggih. nggih, iya, Mas. Oke Pak, turun. Ditunggu mawon nggih sebentar. Karena kan mohon maaf nggih karena Bapak Ibu itu kan sebenarnya kami tadi berdiskusi dengan Bu Erma mau mengadakan apa acara ini penguatan sebelum rencana apa sebelum seminar ini kan di hari Jumat sebenarnya tapi ternyata melihat kalender itu hari Jumat itu kan tanggal merah jadi juga kasihan Bapak Ibu yang intinya libur suruh Zoom gitu kan kasihan. Jadi kami ajukan di pertengahan ini kan intinya satu hari ini kan ada pembimbingan empat-empatnya itu pembimbingan terakhir, yang dua di awal, yang dua di akhir, jadi tengah-tengah masih ada waktu. Oke. Ya diingat-ingat saja lah nanti untuk tata caranya nanti. Nanti saya kirimkan ke grup nih nanti tata caranya nanti udah didokumenkan juga. Terus yang paling penting itu Bapak Ibu sudah bisa merekam di Zoom, Zoom meeting. Izin bertanya ke Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah bisa merekam semua kan? Sudah pembelajaran sudah hampir 20 hari kan harusnya bisa semua.
Nanti intinya ada di rekaman itu Bapak Ibu. Sudah bisa? Apa ada yang belum pernah bisa atau belum mencoba? Mohon untuk intinya untuk jujur. Kalau udah nanti pas waktu pelaksanaan seminar nanti agak kerepotan nanti kalau udah bisa. Soalnya yang paling penting itu adalah rekaman Bapak Ibu di dalamnya itu. Bisa-bisa Mungkin semua. Oke. saya bisa, Pak. Ada pilihan recordnya. Oke. Apa Kalau suruh nyoba satu-satu, Pak? ini kan di Zoom Zoom di pelatihan ini kan sudah dalam setting untuk rekam secara otomatis sudah saya jadikan co-host sudah bisa. Nanti kami kirimkan tata caranya lewat video juga ada. Nanti sekalian kami kirimkan tata cara rekam, terus tadi tata cara eh, seminar, tata tertibnya. Terus yang terakhir nanti kami kirimkan itu link link dan penugasan Bapak Ibu semua terkait dokumentasi dokumentasi dan contohnya. Oke, untuk contohnya sebentar kami berikan untuk dokumentasi yang wajib Bapak Ibu lakukan di nanti seminar. Saya share screen sebentar. Juga dulu. Terlihat ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh dokumentasi yang jadi penugasan Bapak Ibu nanti sewaktu seminar. Jadi Bapak Ibu kalau fokus ke presentasi itu biasanya tidak bisa screenshot atau mungkin terganggu, tidak apa-apa. Yang paling penting presentasi Bapak Ibu direkam. Jadi nanti bisa mengambil apa namanya dokumentasinya dari rekaman Bapak Ibu. Karena selain Bapak Ibu harus memikirkan tentang RA Panjenengan nanti dapat pertanyaan dari penguji, dapat arahan dari itu kan agak kerepotan. Yang penting kalau bisa screenshot ada kesempatan di screenshot, kalau tidak yang penting sudah bisa direkam. Jadi kalau sudah direkam itu intinya sudah beres ya Bapak Ibu kan. Nanti bisa dilihat dari rekamannya, terus nanti di screenshot ulang bisa boleh. Seperti ini gitu. Ini dokumentasi yang di angkatan agak awal Bapak Ibu. Jadi di angkatan 24 sebelum Bapak Ibu ini. Jadi nanti ada penugasan nama, ditulis nama lengkap, jabatan, instansi, dan foto. Foto Bapak Ibu, foto resmi. Terus ini adalah eh, judul dan peserta di rapat ini, judul dengan seminar. Terus selanjutnya ada dokumentasi tentang penguji, gambar penguji. Nanti ada sama nama, jabatan penguji, instansi nanti akan diinformasikan. Itu ada tanggal bayar seperti ini. Ini pengujinya Ibu Siti Rohana seperti ini pesertanya yang tertera ini ada mentor dan ada moderator. Terus setelah penguji nanti untuk screenshot juga gambar moderator. Moderatornya ini moderatornya sama nama, jabatan, instansi. Terus yang terakhir mentor Bapak Ibu. Yang benar ini untuk mentornya sama nama, jabatan, instansi, tambah nama peserta yang dimentori. Terus yang paling penting di sini Bapak Ibu untuk mengupload link YouTube seminar rancangan aktualisasi. Jadi semisal Bapak Ibu sudah melakukan record, itu sebenarnya sudah selesai. Artinya nanti foto-foto ini kan bisa diambil di record Bapak Ibu. Tapi kalau memang dimungkinkan ketika Zoom juga bisa screenshot, itu juga lebih baik. Jadi tampilannya agak agak lebih nyata ya, masih mengikuti Zoom seperti ini. Sebenarnya sama aja, tapi yang penting jangan mengganggu pelaksanaan dan fokus Bapak Ibu ketika menyampaikan dan nanti menjawab pertanyaan dari penguji. Ini seperti itu Bapak Ibu. Nanti kami kirimkan template template untuk pembuatannya itu tadi, dokumentasi dan
link untuk uploadnya. Jadi nanti setelah seminar maksimal 1 kali 24 jam setelah seminar Bapak Ibu sudah mengirimkan dokumentasi yang seperti itu. Nanti kami bagikan bersamaan dengan tata cara rekam, terus tata tertib seminar dan link yang harus diupload di mana. Niatan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ditanyakan atau ada yang kesulitan untuk merekam record karena kan kalau di pembelajaran kan petugas recordnya kan tidak semua, jadi intinya ada yang record nanti satu untuk semua dan Bapak Ibu sudah bisa semua atau Pak Widan, punten, nggih, Mas Hakim? mau tanya, meneruskan yang tadi, kira-kira Pak, estimasi aja sih. Jadi kira-kira per peserta itu berapa waktu yang dibutuhkan ya Pak untuk presentasi. Jadi kalau contoh yang nomor 3 nih, jadi saya bisa ngabarin mentor saya Pak nanti masuknya sekitar jam 9 gitu Pak. Oh, Itu Pak kalau maksudnya Pak. nggih, kalau itu relatif Mas, artinya relatif di dalamnya itu tidak ada waktu yang pasti, tergantung karyawan ini juga. Ketika rancangan aja Niko tidak banyak pertanyaan juga cepat. Kalau enggak ya agak lama. Jadi misal Mas Hakrim maju pertama masih bisa dikalkulasi. Misal 15 menit sudah selesai oleh moderator seperti itu. Jadi 15 menit setelah itu kan bisa berganti orang. Tapi ketika panjenengan di nomor beberapa itu kan taruhlah yang nomor 1 15 menit, yang nomor 2 25 menit, yang nomor 3 lebih pendek lagi itu 10 menit atau apa kan itu nanti secara teknis saja. Jadi yang kami butuhkan itu nomor urutan maju itu. Jadi jenengan bisa memperkirakan sekitar satu satu orangnya itu sekitar 20 menit seperti itu. Nah, nanti untuk pastinya ketika pas pelaksanaan. Jadi untuk pengujian mungkin dari luar BDK juga untuk kehadirannya kadang jam 8 lebih sedikit ataupun di tanggal 9 itu juga tidak bisa diprediksi secara pasti Mas. Jadi intinya yang penting siap terus. Kalau bisa kami sarankan untuk peserta dan mentor itu bisa satu ruangan. Kalau bisa ya tidak harus berdekatan tapi satu ruangan. Jadi mentor bisa melakukan kegiatannya dulu atau apa untuk pesertanya bisa menyimak untuk giliran-giliran. Mata Mas Afri. Jadi sekitar Oke, 15 sampai 20 menit lah Mas kemungkinan. matur nuwun Pak Widan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teknis seminar nanti. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya, Mas Aski. Ya, ini kan mentor saya kebetulan kepala KUA saya, Pak. Oh, Sedangkan, kawan. ya, sedangkan teman saya itu satu KUA, penghulu juga, Iya. itu angkatan periode kelima, Pak. Itu kira-kira berbarengan atau enggak ya, Pak? Angkatan berapa berarti? Angkatan Enggak, 35 ya, Pak? enggak bareng. 35 Periode 5 periode. Enggak bareng kayak Mas. enggak bareng. Enggak bareng ya Mbak Vicky? Mboten. Baik, Pak. Berarti enggak bareng ya? Iya. Mungkin kalau untuk mentor, misal yang KUA kan kadang ada kegiatan menikahkan atau di mana itu yang penting bisa hadir di Zoom tidak apa-apa Mas pakai HP juga tidak apa-apa yang harus standby dengan perangkat yang memadai pesertanya jadi untuk apa namanya untuk presentasi dan untuk komunikasi dengan panitia dan moderatornya jadi mentor itu agak agak ada harus resmi dengan apa namanya laptop dengan apa enggak apa-apa kalau ada yang KUA kayak gitu. Kalau misal kalau guru lebih mudah lagi kan kalau guru kan satu ruangan, ruang guru kayak gitu lebih lebih mudah dengan kepala madrasahnya atau yang diberi tugas wakanya itu bisa. Kalau KUA kan kemarin juga beberapa ada yang masih ada yang ikrar wakaf, ada yang apa yang menikahkan kayak gitu ya ditunggu udah apa Mas. Nanti misal
tetap dengan mentor itu ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda nanti di apa dilompati peserta yang bawahnya Mas Mas Kia setelahnya dulu ke atas kayak gitu. Makanya untuk Bapak Ibu yang peserta itu harus standby di room Zoom setelah selesai harus keluar biar tidak artinya tidak mengganggu teman-teman yang belum. Jadi ketika sudah langsung keluar. Jadi yang belum itu harus standby biar cepat dan efektif kita waktunya. Madan, Mas Aski, ada lain yang Baik, Pak. ditanyakan? Terima kasih, Pak. Anu Mas, gini aja kan kemarin kan yang kemarin itu kan kalau memang istilahnya ada urutan kan itu kan kemarin. Oh tuh Mas, lah delalah wi ada yang mentornya ternyata belum siap terus telepon terus yang peserta selanjutnya baru telepon mentornya kan menunggu lama jadi sedini mungkin disiapkan jangan baru mau dipanggil lagi di telepon mentornya gitu. Ya, intinya koordinasi ya, Mas. Karena Oh, kudu cepet ya koyo kesel kayak ini Mas ya yo pengujinya nunggu. ya sekali lah sekali tidak bisa diulangi soalnya seminar. Jadi misal kemarin itu ada yang record telat juga, record terlambat itu yang bersangkutan Gimana? fokus ke fokus ke materi, terus asik melakukan paparan, ternyata belum direcord. Nah, itu adalah temennya yang satu kelompok itu ada yang masuk, yang moderatornya menghendaki dua-dua masuknya, terus bisa direkam oleh temannya tersebut. Gitu kan. Jadi jangan sampai lupa. Intinya yang rekam-rekam itu jangan sampai lupa. Lupa. Ketika mau masuk aja sudah diingatkan, jangan lupa direkam itu masuk di dalam ada yang lupa kemarin itu. Jadi ini mungkin kemungkinan lupa itu diminimalisir gitu. Ya kan, Bapak Ibu, eh, masih ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas, atau mungkin kalau kurang jelas bisa WA langsung, tidak apa-apa di grup. Nanti bisa kami bantu untuk menjawabnya. Mbak Afi ada tambahan ya, Mbak, terkait Dan SPC dan itu lain-lain? yang kemarin kalau seumpama ada mentor pengganti ya semoga aja nanti mentornya bisa ikut seminar semua ya nggak ada pengganti. Kalau memang nanti ada pengganti nanti diinformasikan ke saya. Jadi aja nggak apa-apa. Nonton ya. Tapi semoga besok bisa mentornya bisa ikut semuanya tidak ada halangan apapun. Tadi Bu Irma ngendikannya Senin Mbak Afi. Ya, Nah, Senin. Nggih. Maju sebenarnya ke itu kan Senin. masa sing KUA itu sing nanti yang menikahkan dan sebagainya itu loh maksudnya. Ada undangan tiba-tiba juga kan takutnya kayak gitu kan. Mm-mm. Senin, insya Allah Senin. Tapi belum ada jadwal keluarnya ya? Belum ada Belum. informasi Itu. resminya, Mbak. Mm-mm. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga Jadi Bapak berarti Ibu dalam tutorial recordnya udah. nanti tak kirim di grup aja. Nanti ada video nih Mbak. Mm-mm. Yang semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sukses selalu untuk RA-nya. Semoga semua yang ada di sini bisa lulus bersama-sama CPNS ini sampai waktunya datang ke BDK diberi kesehatan untuk pelatihan regulernya selama 3 hari. Kemudian Bapak Ibu untuk dilanjutkan untuk pembimbingan berarti ini angkatan berapa, Mbak? Angkatan kelompok 2 jam 2 itu kelompok 2. Kelompok 2 nih, jam 2 dan mempersiapkan diri kelompok 3 jam Sampai 15.30. Mohon maaf Bapak Ibu karena kita sebagai panitia udah 3 angkatan mau seminar ini jadi agak agak harus lihat jadwal dulu, nggak bisa apa langsung karena saking banyaknya yang harus diayai. Ingatan Bapak Ibu nanti untuk yang kelompok 2 bisa
bisa masuk ke breakout room yang kami buat sebentar lagi untuk Kelompok menunggu WI-nya di dalam. Sementara untuk yang lain, kelompok 1, 3, dan 4 bisa live yang tadi sudah pembimbingan ataupun nanti yang jam setengah 4 ini dihemat dulu tenaganya, istirahat dulu atau bisa mengerjakan tugas-tugas. pekerjaan-pekerjaan kantor lain. Gitu. Hmm. Ya, kan, Bapak Ibu ini sudah saya buatkan Ini yang rekam siapa ya teman-teman? Dewi, Pak. Iya, enggak sih, iya enggak sih? Mbak Dewi ya, oke ya wes. Katanya udah pada jadi. Jadi versi sendiri. PT-nya. Aku belum. Aku aja mikir masih mau taruh rubah itu udah bersih. Sama, Mbak. Harusnya kan idealnya kan kita udah selesai ya karena kan tiap hari kan kita udah nyicil tuh. Tapi tuh nyicil satu bab atau beberapa poin dalam satu hari itu nggak maksimal. Ya enggak sih? Iya, skripsi aja nyampe sebulan satu bab. Makanya jadi kita disuruh beberapa poin satu bab cuma satu hari dua hari mana bisa. Mas Dimas, gimana? Halo Mas Fahri, Jos. Kok ketok adem ayem ngono? Kirain kemarin mau di siapa Nggih. tak pelur wong. Sak mlakune wae Mas. Sak isa-isane. Pokoknya tekan hari ha, siap babak pelur, baru gue rampung. Es. Era Ya, pelaksanaan, kui pikir hari. kiri-kiri kabeh.
Mbak-mbak yang udah buat PPT siapa, Mbak? Tak lihat, Mbak. Mau Belum, Pak. memanfaatkan 3 hari libur buat nyoba RA. Jadi sekarang belum apa-apa. Tak lihat contohnya, Mbak, tinggal ganting kok. Mumet ya, mumet. Mas Dimas wes, Mas. PPT aku jadi, Mas. Tak ganti-ganti tok ae Ya, ning Canva. ya babak belur Hah? bu. Bu piye mau guys ya babak belur. Kenapa harus maju Senin sih? Bener-bener Selasa juga. Mbak, saya tadi kan masuk telat. Kata mentornya kalau apa kata tadi Pak Wildan kalau mentornya nggak bisa hadir gimana tadi, Mbak? Halo, Mbak Dewi Wahyu. Saya tadi kan telat atau Mbak Dewi Yuliana. Aku Nah, sejujurnya kata juga nggak begitu ini. ono sing ketiga, Mas Dimas. Soalnya kata temanku kemarin katanya itu video saja sudah mewakili. Jadi mentor disuruh buat video isinya penguatan, terus saat kita zoom di setel videonya. Hmm, Ya, kalau sesuai aturan ini sebenarnya ini mentor harus membuat rekaman ya. Cuman tadi Bu Afi bilang kalau misal Hamin berapa hari atau Hamin sehari nggak bisa, langsung menghubungi Bu Afi. Ganti mentornya Nggih. siapa? Barangkali ada yang bisa menggantikan beliau. Benar apa Kalau Pak? ada misalkan teman gimana Mas? Bisa. Kayaknya enggak deh. Misal dengan mentornya kepala KUA. Dia kepala KUA ini Heeh. Hamin satu ngabarin dengan Raiso. Ya ini nyewon berarti nyewon uang nang kepala KUA sapa Ganti. sing bisa ngandani ya. Engko jenengan ngubungi Bu Afi. Heeh. Nah, ya misalkan kepala KUA menunjuk penyuluh ini Mas gitu. Berarti bisa ya. Kudune iso. Sementing sama aja ngomong itu teman saya. Oke, siap. Ndak ketara iki nih ya. Ndak ketara kong kali konge. Kong kali kong apa dah? The Mas Bobi karo Mas Faisal durung katon iki. Halo Bu Irma, selamat siang. Halo, udah pembimbingan belum? Belum ya? Nunggu Bu Fatma. Nggih, Bu. Belum Bu, Oke, lanjut masih aja. menunggu sambil Oke.
bersandau gurau. Sungguh senangnya pengantin baru Oke, Mas duduk Fahri. bersanding daun gurau bagaikan raja. Loh, bakso. Kamu standar kayak ini ya, ngomong-ngomong. Tapi iya sih, Eh? gaji mau lu. Ngomong-ngomong kamu. Semua print. Wes, Kono bekas nomor 8. nomor walu atau kalau walu. Eh? Tanggal 8 wah. Harus di print tau kita bar. Jadinya kon ngelebokke ning bekasnya tanggal 8 pas berarti. Terus saya kan
Ya pernah iki. Mau buah nih aso. Wah iki. Eh? Aku wis kurang wina mau. Esek di buah nih. Gimana kok artinya mas? Mas. Eh? Gimana artinya apa? Gimana ya apa ya? Salah input apa segini gimana error? Ya udah lah. Terus, ini Hmm? situ kan biasa kok. Wah. Oke, tengok. Ada bang sih, dari besok lah langsung tenang. Barumu jo Jadi ju. Teni ini kok mau jam loro. jemput lagi. Ora karo Bu Fatma. Ini sembira, Eh? mulai ini. Mulai nih jam loro. Demo kan jam 1 wis mulai tapi lagi ganti kon ngenteni. Mundur, Ngenteni Bu Fatma sih. mau tunjuk lagi, teh. Iya. Coba, mau ini orang paling penting. Gue kurang titik mas, bukan bukan angka yang benar pakai view yang ini. Nah, bukan hal yang substansial sih ya. Gue pernah lah, udah unggul presentasi ini cenderung Jumat, makanya kami sudah tadi, sebentar saya presentasi. Katanya juga nggak ada, orang itu langsung nggak semua. Untuk beberapa rekod salah. Rekod separuh tok sih. Ketua, Eh? tahu apa? Itu malah
ini tidak bisa lebu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, puyeng. Alhamdulillah baik. Puyeng piye lah kayak baru sampai di sini kok puyeng ya kan? Hari ini kita pertemuan sebelum seminar ya. Nggih, Bu. Seingat saya banyak. Ini jadi lupa. Jadi hari ini harus sudah fix ya kaitannya dengan penulisan atau penyusunan rancangan dan sekaligus juga PPT-nya, PowerPoint-nya. Ada yang perlu disampaikan di sini atau pertanyaan kaitannya dengan rancangan RA, makalahnya maupun PPT-nya? Monggo silahkan kalau mau ada pertanyaan. Jadi kemarin kan kita sudah menuliskan antara isu dengan judulnya. Jadi nanti judul itu ada 3. Yang pertama adalah permasalahan yang diambil dari isu atau core isu. Kemudian isinya juga solusinya, solusi atau penyelesaian masalah itu. Bagaimana caranya, mau menggunakan apa, mau memakai cara yang bagaimana, melalui apa. Kemudian lokusnya di mana. Itu untuk judul. Kemudian nanti panjenengan kan menyusun kegiatan kemarin ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang panjenengan tulis itu berdasarkan Fishbone yang sudah panjenengan tulis juga. Jangan kan analisisnya pakai Fishbone kemarin, yang isu itu, core isu itu. Nah, itu kan ada 4 ya. Kemarin ada main, ada method, ada material, ada milieu atau environment. Nah, itu jenengan kegiatan atau langkah-langkah nanti itu merupakan penyelesaian atau tahap. Kancamu nih. Mas Fahri. Bukan Imawan, Bu. Ayo, ngapain Mas Fahri? Mana ini wajahmu? Nah. Mohon maaf Bu, gak sadar Bu. Ya Allah, pingsan berarti. Mau pamer suara tinggu. Ya, besok kalau datang ke Balai Diklat bisa nyanyi itu. Gitu nggih. Jadi nanti kegiatan langkah-langkah yang jenengan tulis itu sesuaikan dengan apa yang ditulis di Fishbone. Jadi merupakan penyelesaian dari poin-poin yang ada di Fishbone itu. Ya, poin-poinnya apa? Jadi nanti penyelesaiannya itu disesuaikan dengan kegiatan dan juga langkah-langkah yang ada di metrik ya. Nanti jenengan bikin metrik kegiatan dan langkah-langkah itu. Nah, itu nanti jangan lupa ya Mas dan Mbak, setiap kegiatan ya, kemudian langkah-langkahnya itu jangan lupa jenengan sertakan bukti fisik ya. Jadi bukti fisik atau output ya atau eviden itu per langkah. Ya, bukan hanya per kegiatan tapi langkah-langkahnya itu. Langkahnya ngapain saja? Misalnya langkah pertama perencanaan, misalnya kegiatan pertama perencanaan, langkahnya apa? Langkahnya adalah konsultasi dengan mentor. Nah, buktinya apa? Nanti kalau penjenengan sudah konsultasi dengan mentor, jangan bikin jurnal atau bikin catatan gitu. Jadi hari kegiatan 1, langkah pertama konsultasi dengan mentor, buktinya apa? Gitu. Buktinya bisa
catatan, ya bisa foto. Nah, nanti minta difotokan siapa gitu. Nanti sebutkan di situ di eviden atau output itu loh. Jadi output itu nanti tuliskan ya, tuliskan bukti-bukti. Jadi per langkah, bukan hanya per kegiatan, karena ada penguji yang minta gitu. Ya, jadi nanti kalau ketemu penguji yang seperti itu, nanti jenengan sudah lengkap. Itu untuk apa eviden bukti-buktinya. Kemudian jangan lupa untuk data awal, ya data awalnya nanti disesuaikan, ya, dibuat entah apa itu survei, entah itu pakai kuesioner, entah itu pakai apa, itu jangan lupa atau hanya bukti ya, bukti dokumen apa misalnya nanti disertakan. Tuh, kemudian juga apa namanya? Pastikan sekian kegiatan yang jenengan lakukan, jenengan tulis itu urut ya. Prosesnya itu urut sesuai urut-urutannya. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu guru yang mengajar bisa membuat RPM ya atau RPP. Kemudian nanti juga datanya instrumen awal tuh seperti apa datanya. Kemudian nanti setelah selesai itu pengolahan datanya itu seperti apa, pakai apa gitu. Itu sih yang harus disesuaikan ya. Kemudian juga metrik yang kaitannya dengan kesesuaian dengan materi agenda itu ya yang berakhlak. Ya, jangan lupa. Kemudian juga kaitannya dengan deskripsi isu ya. Nanti penjelasan copy aja dari kemarin LK5. Ya, LK5 kan jenengan udah bikin deskripsi isu, nanti dituliskan saja, dikopikan saja di makalahnya itu. Kemudian jangan lupa untuk PPT-nya. Jadi PPT-nya dibuat lengkap nggak apa-apa, hanya sampaikan poin-poin, jangan hanya screenshot-an dari makalahnya, di copy, di screenshot, masukkan situ, jangan. Bikin sendiri poin-poinnya biar tidak penuh di PPT. Ya, karena itu nanti juga merupakan penilaian ya dari penguji juga. PPT-nya moco ya, jangan sampai baca. Ya. Kemudian apa saja yang penting nanti dipaparkan atau disampaikan pada saat seminar itu ada cover ya, cover itu isinya judul, kemudian perkenalkan diri penjenengan, namanya siapa, NIP-nya siapa, jangan lupa jabatan. Oke, tulis di PPT, di makalahnya juga calon apa, ya, jabatan jenengan itu apa, jangan lupa. Kemudian visi misi organisasi boleh dituliskan ditampilkan di slide, hanya nggak usah dibaca. Kemudian juga analisis isunya, misalnya pakai APKL, pakai USG, nggak usah diwoco. Langsung saja ketemu core isunya apa. Core isunya dibaca, kemudian yang ada di Facebook itu dibaca, tapi nggak usah dibaca semuanya, poin-poinnya saja. Kemudian metrik, ya gitu, isinya apa, sana ada kegiatan, ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, itu kemudian bukti fisiknya apa. Itu aja. Kemudian secara berakhlak itu juga sebutkan secara poin-poin aja. Kemudian visi organisasi sebutkan juga secara poin-poin itu. Kemudian ada jadwal itu juga dipaparkan. Kemudian kendala paparkan, tapi nggak usah dibaca, poin-poin, dibikin poin-poin saja. Diberi penjelasan singkat nanti jenengan. Terus juga data awalnya bagaimana, cara memperolehnya, buktinya apa, nanti disampaikan. Kemudian jangan lupa di kegiatan penutup. Di kegiatan penutup itu isinya adalah simpulan, ya, kemudian mungkin rekomendasi, ya, terus ada lagi rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut besoknya atau kedepannya itu mau seperti apa. Ya, yang penjenengan lakukan saat ini itu nanti bisa nggak diteruskan, ya, bisa nggak dilanjutkan kegiatan atau programnya, itu nanti sampaikan di sana, ya, rencana tindak lanjut ke depannya. Gitu untuk makalah dan PPT-nya.
Kalau hari ini penjenengan sudah pembimbingan, berarti besok pagi itu sudah harus bisa penjenengan upload ya, di PLC, karena untuk persiapan nanti dikirimkan ke penguji untuk persiapan jenengan ujian ya, seminar. Paling enggak nanti hari Senin Selasa itu jenengan seminarnya. Itu ya. Dibagi dua, nanti jenengan mau yang hari Senin atau Selasa, jadwalnya udah keluar belum? Oke. Kemudian teknis seminarnya itu ya beberapa moderator, nanti tergantung moderatornya. Ya. Kalau misalnya masuk semua, satu kelompok itu masuk semua, ya, nanti giliran yang pertama saja yang on cam, lainnya off cam, dimatikan. Ya, kalau boleh masuk semua. Kalau moderatornya saya, pengujinya saya, itu saya masukkan semua. Karena ribet nanti nunggu-nunggu, lama nyari-nyari ya kan. Masuknya pas susah karena dipakai semua ini anunya itu ya. Untuk Zoom semua, ya. Nah, itu kalau masuk semua nanti kalau coachnya saya, jadi peserta sama mentor masuk semua ke breakout room. Ya, kemudian nanti off cam sama mute, jangan lupa. Oke. Usahakan mentor jenengan tuh dekat ruangannya. Ya, kalau jauh, nah usahakan nanti diberi penjelasan mentor itu, jadi begitu selesai itu bisa keluar dari breakout room. Ya, jangan sudah selesai ditinggal kemana-mana sementara masih dibuka ya, mic-nya itu masih terbuka, kemudian kameranya masih terbuka, ya, pergi entah kemana, kemudian suara-suaranya yang ada di sekitarnya masuk, itu mengganggu jalannya ujian. Jadi begitu selesai itu mentor sama peserta bisa keluar. Yang lainnya giliran berikutnya, misalnya giliran nomor 2, urutan nomor 2 bisa on cam sama mentornya. Jadi diberi penjelasan itu. Kemudian usahakan nanti wifi-nya bagus, koneksi internetnya bagus. Yang kedua, ini seperti ini tadi ada yang sudah minta izin pakai HP, ya karena ada gangguan di laptopnya. Ya, jangan sampai nanti pas seminar itu mengganggu ya. Nyari-nyari dulu HP-nya karena mati, suara di laptopnya mati ya. Hanya ada kamera atau bisanya hanya kamera saja, suaranya nggak bisa. Ya. Maka suaranya pakai HP Bu. Nah, itu kan juga ribet ya, ribet pada saat seminar. Kalau sekarang aja nggak masalah. Ya. Itu nggih. Terus juga cari tempat yang sepi. Ya, yang tenang, tapi koneksinya lancar. Jadi biar tidak ada gangguan suara yang masuk sementara penjelasan seminar. Tuh, hanya singkat berapa menit itu ya. Jenengan 7 menit paparan, kemudian mentornya 3 menit, kemudian pengujinya kurang lebih 7 menit juga. Tuh. Bahkan ada yang peserta itu paparan hanya 5 menit. Itu. Jadi nanti tergantung ya, nanti ditunggu informasinya saja gitu, ya. Kemudian pastikan penjenengan juga latihan pas ya waktunya itu. Misalnya 7 menit ya latihan aja 7 menit, kira-kira slide mana saja yang bisa dipaparkan itu dalam waktu 7 menit. Itu teknis banget ya. Walaupun kita sudah orang dewasa, kadang kan perlu juga dicoba ya. Kira-kira 7 menit itu paparannya bagaimana, repeat cara bicara kita itu kecepatannya itu bagaimana, sedang atau lambat-lambat bisa, atau harus cepat-cepat kayak dikejar-kejar itu gitu kan. Nah, itu nanti jangan perhatikan. Terus lagi. Apa meneh? Ya itu. Jadi kalau dekat itu jangan nanti bisa membantu mentor kalau misalnya ada kesulitan mentornya. Kesulitan masuk, kesulitan keluar ya. Kesulitan waktunya juga nggih. Nah, ini ada hal ini yang mungkin susah juga kadang. Jadi mentor itu kadang overtime ya. Jadi kadang waktunya tuh lewat, dikasih Pak, Bu, 3 menit gitu. Wah, banyak itu caranya. Itu sampai
kita moderator itu nggak berani. Karena mentor penjenengan itu nggak berani, Pak, sudah habis waktunya, nggak berani juga. Makanya kadang kita biarkan, tapi nanti waktunya jadi mundur. Ya kan, teman berikutnya itu juga waktunya apa? Jadi kita selesainya lama. Karena apa? Karena kita paling tidak jam 12 harus sudah selesai seminar itu. Nah, kalau molor-molor itu bisa lebih dari jam 12. Nah, kalau lebih nanti kita ya misalnya saya jadi moderator atau saya nguji, itu nanti jam satunya saya ngajar lagi, ngasih materi. Oke, di angkatan selanjutnya, misalnya jenengan sekarang angkatan 36, itu nanti saya sudah ngasih materi di angkatan 39. Gitu. 39 bahkan 40-an gitu, 40-an berapa kemarin itu. Itu Mbak. Jadi Mas, jadi kita itu sambung menyambung. Ya, jadi usahakan nanti tepat jam 12 itu sudah selesai. Karena kita jadwalnya ada lagi jam 1 dan bahkan itu mungkin sampai jam 5 sore. Gitu ya. Jadi mohon ini secara teknis saja pada saat pelaksanaan seminar itu harus diperhatikan. Mentor nanti diberi waktunya strict 3 menit. Nah, monggo silahkan nanti Pak 3 menit Bu, 3 menit disampaikan. Gitu. Karena nanti kegiatannya akan ada kegiatan pembelajaran setelah seminar. Jadi kita mundur molor nanti. Itu kemudian apa lagi? PPT nggih, PPT sekali lagi yang bagus, yang eye catching, yang poin-poin. Nah, ini untuk penjenengan sendiri kan. Kemudian tentu saja secara materi penjenengan juga harus bisa menjawab ya segala macam pertanyaan dari penguji tentu saja. Kemudian penjenengan benar-benar memahami apa yang penjenengan tulis, apa yang mau penjenengan lakukan itu penjenengan benar-benar paham karena itu penjenengan sendiri yang buat gitu. Yang mengerti, yang tahu betul itu kan penjenengan. Jadi penjenengan nanti silakan nanti kalau ada pertanyaan ya kenapa pakai itu, kenapa pakai aplikasi ini, apakah selama ini nggak ada atau belum ada, nah, seperti itu. Itu apa lagi ya? Ada catatannya. Karena kan kalau saya sebagai moderator nanti catatan-catatan saya dari pengujinya itu kan ada, saya catat itu. Jadi mau pakai apa instrumennya itu ditanyakan, ada penguji yang menanyakan itu. Apa lagi ya? Pelaksanaan, oh ya pelaksanaan sesuai jadwal enggak? Ya jadwalnya kira-kira ada, ini sudah ada peserta yang angkatan-angkatan kemarin, yang periode kemarin itu sudah atau sedang melaksanakan habituasi itu ternyata nggak sesuai dengan waktu yang dituliskan, yang direncanakan gitu. Gimana Bu? Boleh nggak kita menambah waktu? Ya enggak apa-apa, silakan saja. Nanti disampaikan saja, diberikan penjelasan. Itu pada saat besok seminar yang kegiatan habituasi. Oke. Itu. Jadi disesuaikan saja. Apa lagi? Jadi memang pertanyaannya juga kaitannya dengan materi. Nanti bagaimana caranya, kemudian kenapa pakai itu, milih itu. Apakah selama ini itu belum dilakukan, ya kan? Jadi judul itu ada masalah, permasalahan, ada solusi, kemudian ada lokus di mana. Nah, itu diperhatikan yang belum disesuaikan ya. Ya, monggo, ada yang disampaikan? Oh, izin mau tanya Bu. Monggo, Mas Dimas. Bu, berarti untuk moderator belum tentu ibu ya Bu, gitu ya Bu ya? Untuk saat ini harapannya atau diharapkan sesuai dengan coach-nya. Jadi Ya, amin. mudah-mudahan Amin. coach ya, karena saya juga nanti menilai gitu, menilai penjenengan gitu. Yang di coach ya.
Tapi kalau nguji mungkin enggak ya, mungkin nguji di kelompok lain gitu. Mudah-mudahan ini konsisten. Saya ya yang kegiatan coachnya saya gitu. Berarti Mudah-mudahan. nanti urutan kita maju gimana, Bu? Nah, urutan maju, nanti menjenengan misalnya buat urutan. Nah, kalau misalnya, yang penting masuk semua ke breakout room. Kalau misalnya urut-urutannya mentornya belum datang, ya berarti apa teman berikutnya aja nggak apa-apa. Teman berikutnya dulu, sambil menunggu mentor. Itu. Jadi kesiapan mentornya juga nanti diberitahu. Kemudian, kalau mentornya memang benar-benar hari H itu nggak bisa, ya kan? Nggak bisa Bu, misalnya ada rapat, ada kegiatan apa kemarin itu apa namanya peletakan batu pertama Bu, kemarin itu apalah ya. Kalau pas memang nggak bisa, nanti mentornya diminta untuk rekaman bikin video. Jadi video isinya penguatan, waktunya 3 menit. Videonya itu jenengan bawa ke breakout room saat ujian, saat seminar. Oke. Kalau misalnya belum bikin video karena mendadak, penjenengan bisa mengirimkan video itu ke panitia. Nanti kalau udah selesai. Itu nggih. Jadi kalau mentor nanti mendadak nggak masalah. Kadang para pejabat, para kepala itu kan kadang ada kegiatan mendadak juga itu. Jadi nanti diberitahu, nanti diminta membuat video penguatan ya, durasinya 3 menit, kemudian dikirimkan ke jenengan pada saat seminar. Kalau belum juga bisa, nanti dikirimkan ke panitia setelah seminar. Itu nggih. Ya, jadi pada saat nanti seminar itu masuk semua ke mudah-mudahan saya nanti moderatornya masuk ke apa namanya breakout room semua, ya. Nah nanti diberitahu mentornya masuk breakout room. Nah nanti kalau kesulitan itu jenengan yang membantu. Nah itu kalau tempatnya dekat, kalau jauh ya diberitahu aja mentornya. Mudah-mudahan tahu gitu. Kadang kalau yang sudah sepuh, kadang kan ya nggak begitu ngeh ya kaitannya dengan breakout room itu. Itu makanya kalau mentornya dekat itu mending cari tempat yang sebelahan ruangannya gitu aja yang deket gitu. Bu, laptopnya mentor Bu susah Bu, ya sudah pakai laptop jenengan aja duduknya sebelahan gitu nanti kameranya diarahkan gantian gitu. Boleh. Oke. Itu untuk apa mentor nih kaitannya dengan mentor. Kemudian waktunya 3 menit saja. Jenengan kurang lebih 7 menit nanti latihan ya. Apa saja yang enak gitu loh. Kalau waktunya tepat, kemudian semuanya itu sudah mewakili ya di slide-slide itu, yang penting-penting itu enak banget itu. Kayaknya jenengan menguasai banget gitu. Apalagi ditanya kaitannya dengan materinya ya, kegiatannya. Gitu, monggo ada lagi yang bertanya? Nggak ada masalah ya kaitannya dengan makalahnya ya. Disesuaikan template-nya aja itu yang ada yang saya kirim kemarin, saya sudah ngirim kemarin ya. Yang panduan itu ya. Yang panduan. Tinggal nanti jangan menyelesaikan dan jangan lupa LK tiap harinya. Ya, LK tiap harinya itu diisi tetap ya. Tetap diisi. Dan nanti jangan siap-siap saja paparan. Dicek dulu laptopnya. Ya, suaranya bagaimana, terus kameranya bagaimana. Kemudian kuota juga jangan lupa. Baterainya ya kan. Kalau baterai saya kadang lupa, kadang mati sendiri baru ingat kalau habis baterainya. Gitu, monggo ada lagi? Sementara itu dulu Bu, nanti Oh kalau ada ya, yang tanya nggak tahu. oke. Nah, ini kayaknya sudah siap semua ini, ready untuk Oh, seminar. ya.
Mas Dimas sudah nunggu dari tadi aku. Oh iya, Mas Fahri, solawatan. Mas Fahri solawatan. Nah, besok ditunggu itu. Nah, suara merdunya itu kalau datang ke Balai Diklat ya. Bisa solawatan nanti. Silahkan. Saya tunggu kalau ada yang masih bisa disampaikan. Jadi titik titik pentingnya itu ada di isu, core isu, judul, kemudian fishbone-nya, ya, kemudian data awal, kemudian metriknya. Metrik kaitannya dengan eviden itu dilengkapi per langkah ya. Jenengan kan belum, ini hanya rencana. Nanti dokumen kasih aja dokumen apa, absensi, undangan itu loh, bukti fisiknya gitu. Dokumen catatan diskusi dengan mentor, sebutkan gitu. Kemudian di deskripsi isu jangan lupa bisa jenengan copy dari LK5 kemarin. LK5 kan itu kan ada deskripsi isu. Nah, ini pindahin situ aja. Kopikan aja. Tadi. Itu, enggak? Nanti tolong minta contoh yang laporan setelah aktualisasi, Bu. Yo, nanti kan ada peserta periode 1 kan baru aktualisasi ya. Belum ada yang ini, belum ada yang selesai nanti ya, karena waktunya 1 bulan. Jadi belum ada contohnya untuk laporannya gitu. Nanti kalau sudah ada nanti saya beri untuk laporannya. Tenang Mas Fahri pengen rampung, Bu. Semangat sekali dia. Mas Fahri bahasanya itu terus, Bu. Wah, senang serius, semangat banget nah berarti. Awas nanti kalau seminar paparan, ayo sesuai enggak dengan semangatnya tuh. Aku nanti terkaget-kaget loh. Ternyata judulnya kok jadi ngene, ora sesuai karo isune. Terus piye langkah-langkah kegiatan iki piye beda, ora urut wis to. Ya. Bukti fisike iki opo wae, data awale piye. Gitu, rasa tegang. Santai aja, santai. Itu nggih, dan nanti Bu nggak sesuai Bu dengan lembar kerja karena ada hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu saya tambahkan, boleh. Nggak masalah, tambahkan nanti sebelum seminar ya. Nanti kalau udah seminar udah fix, karena yang membaca makalah itu bukan hanya saya, ya bukan hanya panitia, tapi penguji loh, kan nanti dikirim ke penguji. Linknya itu, jadi nanti penguji lihat, ambil atau lihat makalahnya, PPT-nya itu dari makalahnya terutama ya, dari link, nanti kita kirimin link. Nah, itu paparannya dibuat yang bagus, yang eye-catching, yang mempermudah jenengan untuk memaparkan. Wes ngono? Bu, mau tanya Ya. terkait data awalnya itu, Bu, berarti harus disertakan ya di Iya, rancangan. betul. Data awalnya nanti mau pakai apa gitu aja disebutkan dulu, terus nanti misalnya ini juga boleh disertakan. Kan itu nanti mau jenengan pakai di kegiatan habituasi. Setelah penjenengan seminarnya jenengan kan Senin atau Selasa lah. Setelah itu tuh jenengan sudah kegiatan habituasi mulai gitu. Ya disertakan loh data awalnya kayak gimana, cara pengambilannya, mau bikin survei atau kuesioner. Nah itu jenengan sertakan lembar kuesionernya, lembar surveinya. Berarti kayak gitu ditaruh di lampiran gitu. Di lampiran. Nah, itu sudah dilaksanakan atau nanti dilaksanakan setelah seminar, Bu? Ya di rancangan itu.
di Jenengan rancangan. bikin, jenengan bikin rancangannya. Jadi terkait core isunya ya Bu ya, isu Iya utamanya. loh, iya loh. Terkait permasalahannya itu data. Kenapa belum optimal penggunaan SIMKah misalnya? Kenapa belum optimal penggunaan medsos, misalnya penggunaan Instagram? Dan jenengan screenshot aja Instagram itu yang screenshot belum optimal konten-kontennya, belum banyak, kemudian followernya. Nah, itu kan terlihat tuh followernya dan jenengan kasih penjelasan di bawahnya gitu. Screenshot, kemudian jenengan pindah ke Word, kemudian jenengan ketik penjelasan di bawahnya, wes ngono ae. Itu lampirkan, selesai. Itu. Bu, saya mau bikin pretest, Bu. Ya udah pretestnya itu soalnya apa saja. Tuh nanti sertakan di situ. Karena begitu penyerangan nanti pelaksana habituasi, instrumen itu untuk memperoleh data awalnya kan itu. Nah, nanti untuk kedepannya nanti penyerangan bikin instrumen apa namanya? Instrumen penilaian atau yang mau diukur pada saat pelaksanaan itu kan bikin lagi. Tuh. Terus oh ya, saya ingat kemarin ada penguji yang bilang jadi penilaian itu nggak hanya penilaian akhir, penilaian proses selama prosesnya itu juga bisa dilakukan ya. Mungkin ini khusus untuk guru ya. Untuk guru misalnya hari minggu pertama itu kira-kira melakukan kegiatan apa? Kegiatan pertama ya. Kegiatan kedua itu sudah sosialisasi, sudah pembimbingan misalnya buat mading misalnya. Nah, itu kan sudah bisa bikin penilaian di situ. Jadi penilaiannya itu sudah bisa mulai dilakukan gitu loh. Jadi misalnya kreativitas misalnya pada saat pembuatan majalah dinding mading. Nah, itu sudah mau dilihat minggu pertama itu anak-anak suruh kegiatannya apa. Itu jenengan sudah siap instrumennya itu tadi. Observasi misalnya oh si Al, Fatma misalnya si Fatma ini kreativitasnya pada saat proses pembuatan mading pertama itu dia kreatif, dia membuat ininya sesuai dengan tema kan jangan menentukan tema materinya apa materinya membuat teks anekdot misalnya yang bahasa Indonesia nah, seperti itu sudah bisa mulai dilakukan gitu. Jadi apapun yang penjenengan lakukan kegiatan kemudian langkah-langkahnya itu jenengan sudah harus punya bukti fisiknya jenengan misalnya sosialisasi aturan sosialisasi apa ya informasi-informasi dari KUA misalnya. Lah jenengan kan pertama misalnya melakukan sosialisasi ke masyarakat misalnya jenengan bikin undangan misalnya undangan massal itu loh. Nah, undangannya itu jenengan sertakan sebagai bukti fisik nanti. Udah ada bukti fisik. Kemudian undangan wes habis itu mungkin menjenengan ngirim konten ya konten-kontennya apa jenengan foto atau screenshot kontennya tuh, terus pada saat penjenengan bukti upload di Instagram, nah, dengan screenshot. Nah, terus harusnya atau mestinya follower Instagram itu mestinya naik. Kemarin pertama sebelum dilakukan itu followernya berapa? Misalnya cuma 50. Ini kemudian setelah seminggu pelaksanaan, jenengan sosialisasikan, jenengan perkenalkan pada masyarakat Instagram atau apalah ya website dan lain sebagainya TikTok atau apa. Nah, itu perkembangannya bagaimana dalam seminggu? Oh, tambah followernya. Itu jangan screenshot lagi. Oh no. Beli follower berarti Bu. Ya, tuku wae. Lah itu teman-teman satu kelompok atau kemudian satu angkatan itu suruh saling memfollow kan bisa. Follow IG-ku ki. IG-ku follow gitu no, Facebook. No kan bisa. Kemarin kan jenengan mengupload tugas apa itu? Tugas learning journal 1, learning journal 2. Itu kan diupload, itu suruh pada follow kan bisa. Follow saling follow. Teman-teman yang satu angkatan paling enggak, kalau satu kelompok kan hanya sedikit tuh. Tugas iso. Kalau data awal itu boleh sampling, Bu. Boleh. Misalnya kan saya guru nggih.
Heeh. Kemarin di judulnya itu kelas 7. Kalau misalnya saya hanya sampling ke satu kelas atau beberapa kelas tapi orang muridnya itu cuman beberapa itu boleh nggak, Mas? Jenengan tentukan saja nanti mau berapa kelas itu. Harus sesuai Mas kayaknya itu kalau data awal sama data akhirnya itu. Misalnya jenengan pakai kelasnya nggak usah banyak-banyak misalnya, tapi nanti harus jenengan jenengan jelaskan ya kenapa jenengan istilahnya hanya mengambil data hanya 2 kelas atau 3 kelas gitu. Nah, itu jenengan jenengan sebutkan karena apa istilahnya waktunya juga terbatas hanya 1 bulan, kendalanya apa, ya. Itu nanti sebutkan aja. Makanya tidak akan terlalu banyak nanti kalau jenengan merasa kesulitan loh. Kan hanya satu satu bulan tuh loh. Iya, Bu, siap. Enggak masalah. Yang penting jenengan punya penjelasan. Nah, gitu. Dijelaskan aja. Ya, gitu. Ini kelompok ya angkatan 39 ini juga sudah mulai gitu. Ada yang Bu itu kesulitan Bu kalau misalnya beberapa kelas ya karena keterbatasan sarpras juga, keterbatasan. Tapi jenengan nanti harus menuliskannya di rencana tindak lanjut, Mas. Tuh, nanti ke depannya aplikasi ini itu bisa dilaksanakan di semua kelas. 10 misalnya jangan kelas 10 ya, hanya mengambil 2 kelas. Tapi ini nanti rencana ke depannya itu bisa dilaksanakan atau digunakan untuk seluruh kelas 10 dan bahkan bisa dilakukan di kelas lainnya di tingkat apa kelas 11 dan 12. Misalnya contoh nih. Itu dituliskan di rencana tindak lanjut. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, saya tadi belum ya hanya istirahat isoma aja dari jam 8 pagi. Ya, sehat-sehat selalu. Amin, amin doain aja Mas Fahri ya sehat-sehat. Nanti kita bisa ketemu ya nanti di Balai Diklat ya. Sehat-sehat semua. Hati-hati. Amin, amin. Ya di jalan tuh hati-hati. Tuh. Selalu berdoa yang penting juga. Ini lagi di beberapa tempat itu juga lagi kacau nih. Saya ngantor itu hari Selasa. Hari Seninnya WFH ya, karena lagi kacau ya. Kondisi di beberapa daerah kan lagi banyak demo dan lain sebagainya itu. Itu monggo masih ada yang bertanya? Untuk diskusi monggo guys silakan didiskusikan penjenengan sesama teman monggo di grup ya. Kalau saya mungkin ya perwakilan 1-2 orang aja jangan semuanya. Aduh saya nggak bisa membayangkan semuanya Japri ya. Kalau grup itu grup banyak banget Mas Mbak. HP ku ki jadul ngene. Ini ketok ora iki. Ya HP jadul. Ki wis pecah-pecah. Itu nggak muat benar-benar nggak muat. Jadi kalau begitu dikirimi berkas-berkas ini nge-lag langsung nggak bisa dibuka. Ya, perlu di-upgrade, Bu. Iya, di lem biru. Ya. Smart ASN ya. Cek mana-mana, Mas. Cek mana-mana ya. Mak-mak biasanya ngono, ya kan? Mak-mak itu kalau yang kaum milenial, anak-anak muda itu
ganti HP anyar ya kan, terkini ya kan. Itu nggih. Oke. Kalau tidak ada bisa saya akhiri nggih. Oke, saya akhiri. Nanti selamat untuk menyelesaikan kaitan rancangan aktualisasi, kemudian PowerPoint-nya juga jangan lupa. Kemudian teknis-teknis besok untuk seminarnya, walaupun nanti mungkin akan disampaikan juga oleh panitia gitu. Tapi saya untuk pengalaman, nah seperti itu. Mudah-mudahan nanti moderatornya saya juga. Gitu. Itu nggih, Mas dan Mbak. Oke. Bisa saya akhiri. Mudah-mudahan sehat dan selalu lancar, kegiatan penjenengan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bu Fatma. Nggih. Nggih, Lho Mas. niki mboten paparan niki Bu, berarti Bu. Lah mau paparan apa gimana? Nah, aku wis entek wektune. Oh, Paparan nggih teng boleh. ngoten. Sampling Yang satu. penting itu tadi loh yang saya sampaikan itu, diperhatikan itu. Tapi kalau mau paparan ya enggak apa-apa. Aku sih Bisa mantap. dicoba Boleh. satu dulu Bu buat contoh. Boleh. Punya siapa? Ya enak banget melakukan satu contoh tapi langsung mundur ya. Ayo, Mas Fahri. Kayak Jeweri kayak Mas Fahri. Nggih, saya izin ya Bu, coba ya Bu. Wes tak tutup. Jan. Mau tidak mau. Jangan ngono Bu, angel banget wong Bu. Niki kelihatan mboten Bu? Wes. Keren. Keren. Niku gune kancane Bu. Ya. Ketok. Nggih. Iki piye iki carane? Lho piye iki? Ya. Mboten saged ya sekedar Bu. Waduh, kok malah hilang iku. Arep pamer foto iki Bu. Oh enggak Bu. Estu mboten saged kula. Kuwi foto kapan? Foto 2 tahun yang lalu Bu. Sekedap niki carane piye? Malah stop share. Dibuka dulu. Nggih. Buka PPT-nya, terus jenengan PPT-nya. Jenengan share screen, klik di share itu. Nggih, Tombol sekedap Bu. ijo-ijo ku diklik. Nggih. Dan nggih, niki terus Ya wes, di share screen. share Di share screen. Nah, buka ngono. Ngeten nggih. Wes, iso ra mlaku. 7 menit dari sekarang Mas Fahri. Nggih, izin untuk memperkenalkan diri nggih, Bu. Udah. Silakan Mas Fahri, waktu dan tempat kami persilahkan. Nggih. Izin kami ingin mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi kami dengan judul optimalisasi input data akta nikah lama melalui aplikasi SIMKAH di KUA Nalomsari, Kabupaten Jepara. Latar belakang kami Nggak usah kok malah dibaca. hilang neh. Carane piye iki? Kok iso hilang loh? Sekedap Bu. Yang hilang apa nih? Ketok Mas Fahri. Gambarnya hilang tan gone kula, Bu. Alah, Gusti Allah. Wes yang lain aja Bu, yang lain aku tak latihan karo kancaku ae Bu. Iya. Jadi latar belakang itu walaupun jenengan tampilkan nggih di slide-nya ada, tapi nggak usah dibaca. Nggih. Jadi dari identifikasi isu yang saya langsung berarti, Bu? dapatkan, iya gitu aja. Mengidentifikasi 5 isu, kemudian saya analisis pakai APKL, nah, kemudian nanti ketemu 3 isu, kemudian dianalisis pakai USG, nanti ketemu core isu, kemudian core isu itu dianalisis pakai Fishbone, ngono loh. Nah, Fishbone-nya apa analisisnya? Ya sesuai dengan tadi, misalnya data nikah, data nikah, terus
men-nya bagaimana, metodenya bagaimana, kaitannya dengan isu jenengan itu. Men-nya dari Nggih. sisi men itu apa kekurangannya, permasalahannya dari sisi men, permasalahan dari metode, permasalahan dari material, permasalahan dari milieu. Ini opo. Hmm. Nah, ketemu Nggih. permasalahannya, baru jenengan nanti bikin apa? Judul. Setelah bikin judul, kenapa bikin judul? Judul itu adalah usaha atau cara kita untuk menyelesaikan permasalahan mau yang ada di isu atau core isu. Dibuatlah judul karena jenengan sudah mau mulai membuat atau mencari solusi dari permasalahan yang ada di core isu. Nah, dari judul itu nanti jenengan buat langkah-langkahnya atau kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan itu apa kegiatannya? 1, perencanaan, 2, apa ketiga, apa keempat, apa kan ngono toh. Nah, masing-masing kegiatan ono langkah-langkahe. Nah, kegiatan yang jenengan tulis itu nanti harus menjawab permasalahan yang dituliskan di fishbone. Berarti urutannya mengenalkan diri, langsung identifikasi core ngoten nggih, Bu. Ya. Mboten usah nggak usah menjelaskan latar belakang Nggak ngoten usah, nggih. latar belakangnya nggak usah. Nggak usah untuk paparan, nggak usah. Jadi langsung identifikasi isu, analisis isu, kemudian isunya aja nggak usah dibaca. Nanti langsung core isunya aja. Sama fishbone-nya itu. Core isu ketemu apa, dianalisis dengan fishbone, itu dijelaskan. Tapi secara poin-poin saja cepet, orang usah diwaca siji-siji kesuwen. Nanti tahu-tahu waktunya habis. Terus metrik kegiatan, langkah-langkah. Ojo bingung, langkah-langkah, terus outputnya apa. Itu juga disampaikan, tapi poin-poin saja cepat. Habis itu terus data awal yang mau jenengan ini data awalnya apa. Karena tadi kan sudah ada kegiatan, sudah ada langkah-langkah, sudah ada evidence output dan jenengan sebutkan setelah itu apa? Setelah itu data awal diperoleh dari mana? Bagaimana cara memperoleh data awal itu? Caranya piye? Dengan wawancara, dengan survei, dengan bukti dokumen. Jadi saya misalnya membuat dokumen dari kondisi Instagram atau kondisi dari pengarsipan data nikah lama. Loh, foto wae misalnya nggon lemari arsip ngono kae berantakan. Terus ono sing dipangan rayap. Terus ada yang bukti foto itu, enggak apa-apa. Tuh, terus habis itu nah waktunya kapan pelaksanaannya? Setelah waktu pelaksanaannya terus kendalanya apa? Yang diwaca kuwi. Setelah kendala, kemudian di penutup sampaikan nanti rencana tindak lanjut fokusnya itu. Kesimpulannya apa? Singkat aja. Terus rekomendasi atau saran-sarannya apa? Terus yang penting rencana tindak lanjut ke depannya apa? Yes. Ngono ya? Nggih, Bu. Walaupun komplit, jenengan latar belakang dikasih slide-nya. Visi misi organisasi ya dikasih. Foto kemenaknya atau KUA-nya ditempel di slide situ boleh, tapi nggak usah dilewati aja, dilewati gitu aja. Ngono ya, Mas Fahri ya. Nggih, Bu, mangke tak niru rencang kula ningali videone. Bingung kula. Ada aja bingung, lambimu diwalek nek bingung. Wes ya, saya tak tutup ya. Aku ngantuk meh turu. Iki mau duwe fotone Mas Fahri tok iki. Aku mau tidur, ngantuk. Nggih, Bu, siap. Ibu sehat-sehat, Bu. Sehat-sehat, ampun, alhamdulillah. Itu setiap hari saya itu, Mbak, Mas. Jangan dikira besok ada lagi materi ya. Senin, Selasa, Rabu terus itu.
dari pagi jam 8 sampai jam 4 ya. Paling cepet itu. Itu Iya. nggih. Ibu. Saya Nggih, Bu. akhiri, Nanti ketemu mudah-mudahan di Semarang, lancar. Bu. Nggih, ketemu Semarang nanti. Nggih. Nggih, khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Matur ya. nuwun, Ibu. Sama-sama. Nuwun. Ya.